Innal hamdalillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala antara nikmat kurnianya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid At-Taqwa ini untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah dari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak kepada para jamaah semua dan juga kepada pribadi saya sendiri khususnya. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, kita masih berada di dalam bulan Rabiul Awal. Ada dua peristiwa penting, yaitu tentang kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, yang intinya adalah supaya kita memahami bahwa Nabi kita Muhammad itu sebagai idola, sebagai uswatun hasanah, contoh terbaik dalam segala hal, termasuk dalam berislam, dalam bermacam-macam. Itu sebenarnya di situ mengenang kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, bukan yang lain. Karena latar belakang munculnya peringatan Maulid Nabi itu sebenarnya kan dilatar belakangi oleh pemantapan keimanan, pemantapan daya juang, karena saat itu umat Islam sedang berhadapan, bermusuhan dengan tentara salib. Bagaimana untuk memberikan semangat support kepada orang-orang beriman ini, maka diperingati itu. Jadi substansinya di situ. Maka kalau kita pada hari ini tidak ada perang, maka sebenarnya substansinya adalah bagaimana meningkatkan keimanan itu. Itu yang terpenting. Dan kemudian yang kedua adalah pada bulan ini ada yang namanya gerhana. Yang kemarin beberapa hari yang lalu sudah kita saksikan bagaimana gerhana itu. Nah, kalau zaman dulu dianggap sebagai mitos, menganggap bahwa ada kematian si A, si B, dan C, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari keilmuan sekarang itu masuk kategori peristiwa alam. Karena bulan mengitari bumi, dan bulan mengitari matahari. Terjadilah peristiwa siang malam. Terjadilah peristiwa sejajar begitu, itu bisa karena apa? Karena mesti terlewati. Sehingga ketika bulan itu terhalang oleh bayang-bayang bumi, terjadi seperti itu, gerhana. Nah, ini yang kita ambil, bagaimana kita meningkatkan keimanan kita melihat peristiwa itu. Itu yang terpenting. Kalau kita melihat Quran, dalam Quran surat 3 ayat 190 disebutkan, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab.
Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab. Ya. Siapa ulil albab ini yang dimaksud? Disebutkan ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang yang berzikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring. Ini salah satu ciri daripada ulil albab, orang yang senantiasa ingat kepada Allah dalam kondisi apapun. Ya. Lah kalau orang itu selalu ingat kepada Allah, itu luar biasa dampaknya. Bisa orang itu terhindar daripada perbuatan maksiat. Sebagai contoh, ketika Umar bin Khattab menguji salah seorang pemuda yang mengembalakan kambing milik majikannya, dites itu oleh Umar bin Khattab, "Wahai pemuda, jual kambingmu pada saya 1 ekor saja." Pemuda ini bilang, "Itu bukan milik saya Tuhan, itu milik majikan saya." "Sudah katakan saja kepada majikanmu bahwa kambing yang kamu jual kepada saya dimakan serigala." Ya masuk akal itu. Kalau ribuan diambil 1 aja nggak tahu. Jangankan 1 diambil 10 aja nggak tahu. Artinya dia punya kesempatan untuk korupsi. Tapi apa jawab pemuda itu? Fa'inallah. Kalau kambing ini saya jual kepada Anda Tuhan, lalu di mana Allah itu? Lihat dia zikir, ingat kepada Allah bahwa Allah melihat dirinya. Maka walaupun dia punya kesempatan, dia tidak mau melakukan itu. Ini dampak salah satu daripada zikir kepada Allah SWT. Nabi Yusuf juga demikian. Ketika diperdaya oleh Sri Raja untuk melakukan sesuatu di dalam sebuah kamar yang tertutup, Yusuf menolak. Karena Yusuf zikir. Tahu kalau Allah itu melihat dirinya sehingga tidak mau. Ini salah satu pengaruh-pengaruh daripada zikir. Maka ulil albab itu disebutkan di sini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka memiliki ciri juga selalu berpikir kepada dalam penciptaan langit dan bumi. Ini luar biasa. Mikir kejadian langit dan bumi. Kalau dalam ilmu pengetahuan disebutkan planet-planet yang ada di alam ini sebenarnya pertama kejadiannya adalah sebuah ledakan dahsyat, menimbulkan asap, lalu juga menimbulkan planet-planet itu menjadi planet-planet. Nah, planet bulan, bumi, matahari dan lain sebagainya. Itu dari sebuah ledakan dahsyat, itu pengetahuan. Ya. Lalu kemudian di dalam Quran surat Fussilat disebutkan, setelah itu Allah menuju pada penciptaan langit, yang langit itu asalnya dukhon, asap. Lah itu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Maka banyak sekarang ilmuwan itu masuk kepada Islam karena kenapa? Karena informasi Quran itu sama dengan ilmu pengetahuan, sama dan sebangun, cocok. Nah, itu adalah berpikirnya seperti itu, sehingga kalau kita lihat apapun yang diciptakan oleh Allah itu semua memiliki guna dan manfaat. Dibuat berputar untuk apa? Kasih sayang Allah memberikan kehidupan kita terjadi siang dan malam. Umpama tidak pernah terjadi siang malam, siang tok 2 tahun hangus kita. Memang terjadi malam saja, jadi es kita. Ya kalau sehari 2 hari, kalau 2 tahun membeku. Maka dibuat oleh Allah siang malam tiap hari. Itu kasih sayang Allah memberikan kehidupan kepada kita, luar biasa. Jadi semua diputar oleh Allah itu karena memiliki kemanfaatan. Lautan-lautan di binatang-binatang yang tidak sama besarnya. Ada yang kecil, ada yang lebih atas lagi, lebih atas lagi, lebih atas lagi, dan lebih besar lagi. Ternyata semua itu jadi makanan. Yang kecil dimakan lebih besar, yang lebih besar dimakan lebih besar lagi, dan seterusnya begitu. Jadi semua itu berguna. Maka setelah itu berdoa. Ulil albab tadi berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Tuhan, tiadalah apa yang Kau ciptakan ini sia-sia. Semua bermanfaat. Subhanaka faqina adzabannar. Maka Maha Suci Allah, maka peliharalah kami dari azab neraka. Itu ulil albab. Ini ahli fikir terkait dengan kejadian-kejadian alam. Kemudian berdoa lagi, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad aghzaita. Tuhan, sesungguhnya Engkau barang siapa Engkau masukkan ke dalam neraka, faqad aghzaita, sungguh Engkau telah hinakan dia. Wa malid dolimina min ansor, tiadalah bagi orang-orang dolim itu seorang penolong pun. Doanya agak panjang, tapi nanti dijawab oleh Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada keimanan, bahwasanya berimanlah kamu bi rabbikum kepada Tuhanmu, fa amanna. Maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana, Tuhan kami ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, dan hilangkanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ini doanya. Jadi doanya panjang, ini bisa kalau dihafal juga bagus sih. Lalu dia berdoa yang terakhir, Rabbana wa'atina, Tuhan, berilah kepada kami ma wa'atana, apa yang telah Engkau janjikan ala rusulika, melalui rasul-rasul. Ini kalau di dalam surat Al-A'raf itu disebutkan, ada orang itu yang tidak masuk neraka, tidak masuk surga, berada di tengah-tengah antara itu yang disebut Al-A'raf. Nah, orang Al-A'raf yang ngerti bagaimana penduduk neraka, bagaimana penduduk dunia. Itu ada yang bicara begitu. Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah? Jadi di antara penduduk itu sudah diberi pertanyaan seperti itu. Ini salah satu contoh aja. Jadi dia bertanya, Tuhan kami berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu, wala tuhzina yaumal qiyamah, jangan Engkau hinakan kami pada hari kiamat, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji. Ini adalah sifat Allah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Beda dengan kita. Maka kalau Allah berfirman menjanjikan A, B, C, D, E, F, G misalnya, pasti ditepati. Maka Allah jawab doa itu tadi dengan mengucapkan di dalam Quran surat 3 ayat 195. Fastajaba lahum rabbuhum. Maka Tuhanmu mengabulkan kepada mereka. Maka Tuhan mereka mengabulkan kepadanya. Setelah doa tadi, Tuhan mengabulkannya. Katanya, Anni la udhi'u. Aku tidak akan menyia-nyiakan amala amili minkum, amalan orang yang beramal di antara kamu, min dzakari wa unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi siapa yang beramal baik laki-laki maupun perempuan, Allah tidak akan menyia-nyiakan, akan diperhatikan oleh Allah. Kita amal sedikit aja akan diperhitungkan. Ini ajaran-ajaran ma'rifat, ajaran mengenal Allah. Kalau dalam pelajaran di dalam Quran itu ada bagaimana seorang ayah bernama Luqman itu mengajarkan, itu ajaran ma'rifat juga. Sekecil apapun yang amalan kita perbuat itu akan dinilai oleh Allah, akan diberi balasan. Ini kan mengajarkan kita itu teliti. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal di antara kita ini, baik laki-laki ataupun perempuan. Ba'dukum mim ba'd, sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain. Falladzina hajaru, maka orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju min diyarhim, dan mereka diusir dari kampung halamannya, wa uzu fi sabili, dan mereka disakiti di jalanku,
Artinya orang yang disakiti jalan itu karena menegakkan keimanan, mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Itu banyak sekali. Zamannya Nabi kan sama juga. Nabi itu beserta sahabatnya menegakkan keimanan, tapi yang mendapatkan perlakuan tidak baik. Ada salah seorang sahabat yang bernama siapa itu? Ditusuk mulutnya tembus kemaluannya. Luar biasa. Tapi walaupun begitu, Rasulullah tidak pernah surut dari perjuangannya. Sampai ketika dihalang-halangi supaya berhenti dari dakwanya, diberikan sesuatu yang menggiurkan itu. Sebab beliau malah mengatakan begini, seandainya kau bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti untuk berdakwah sampai Islam harus dimenangkan atau aku harus binasa karena. Nah ini bisa disuntikkan kepada ketika peringatan Maulid Nabi itu sebab semangat jihadnya muncul. Itu semangat Rasulullah. Waqatalu, mereka berperang, waqutilu, dan mereka terbunuh. Ya adalah karena disakiti itu tadi, karena mereka berperang juga karena mereka juga dibunuh. Kata Allah apa? La ukafironna anhum sayyi'atihim. Sungguh aku akan hilangkan daripada mereka itu apa? Sayyi'atihim, kesalahan-kesalahan mereka. Ini janji Allah. Kalau kita memperjuangkan Islam, kemudian memberikan perlakuan-perlakuan yang tidak sepantasnya, Allah berjanji akan dihilangkan kesalahan-kesalahan kita. Bahkan dalam Quran disebutkan surat 3 ayat 169, jangan kamu mengatakan bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mereka itu mati. Bahkan mereka itu hidup dan mendapat rezeki. Itu ada di dalam Quran surat 3 ayat 169. Hadirin rahimakumullah, kemudian dilanjutkan oleh Allah, wala udkhilannahum, dan sungguh aku akan memasukkan mereka jannatin ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawah surga itu. Sawaban, sebagai pahala, min indillah, dari sisi Tuhan mereka. Wallahu indahu husnul sawab, dan Allah lah di sisinya sebaik-baik pahala. Jadi ini kami sampaikan dalam rangka untuk melihat peristiwa gerhana adalah peristiwa alam. Peristiwa alam itu menunjukkan kekuasaan Allah. Semakin kita mengerti kekuasaan Allah, semakin kita tuh takut kepada Allah. Semakin kita tuh merasa kecil di hadapan Allah. Nah, kalau sudah kita memahami seperti itu, maka sebenarnya kita sudah makrifat. Makrifat itu mengenal. Makrifatullah berarti mengenal Allah. Kalau orang Jawa mengatakan meripat. Meripat itu kan melihat, mengetahui. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadikan mantapnya kami kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.